Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pendulang emas yang dibunuh KKB OPM di Yahukimo kembali bertambah 1 orang. Bermain di sungai, bocah 3 tahun di Mimika hilang. Abon gulung menjadi alternatif oleh-oleh kuliner favorit Anda jika berkunjung ke kota Jayapura. Salah satu rumah mewah di Jalan Prajurit Merauke, Papua Selatan jadi sasaran kawanan pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang berhasil membawa kabur uang sebesar 7,5 juta rupiah, emas seberat 20 gram, dan 3 buah ponsel. Dari hasil olah TKP, Polres Merauke menduga pencuri masuk ke dalam rumah melalui jendela. Pemilik rumah sempat terbangun namun tidak berkutik karena para pelaku mengancam dengan parang. Polisi mengimbau warga Merauke waspada karena saat ini marak terjadi pencurian. Nelayan di Pelabuhan Merauke, Papua Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat. Sesosok mayat ditemukan di dalam palkas sebuah kapal penangkap cumi yang tengah sandar di Pelabuhan Merauke. Mayat diketahui bernama Karolus dan bukan salah satu anggota ABK di kapal tersebut. Polisi selanjutnya membawa jasad Karolus ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk divisum untuk mengetahui penyebab kematian. Nelayan yang tinggal di pesisir pantai Lampu 1 dan Binaloka Merauke, Papua Selatan berupaya mengatasi banjir air rob yang kerap melanda kawasan mereka. Salah satunya dengan membuat tanggul darurat yang terbuat dari karung berisi pasir. Tanggul darurat cukup membantu minimal bisa membendung air agar tidak masuk ke dalam rumah. Namun warga berharap pemerintah segera menuntaskan pembangunan tanggul permanen. Saat ini proses pembuatan tanggul molor dan tidak ada kepastian akan selesai, sehingga setiap datang rob daerah mereka kebanjiran. Lagi-lagi polisi menggerebek produsen miras oplosan yang marak beredar di Merauke, Papua Selatan. Kali ini polisi menyantroni pabrik miras di permukiman padat Gor, Merauke. Penggerebekan produsen miras lokal ini berawal ditangkapnya seorang pria yang mabuk berat. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita puluhan botol miras lokal jenis Sopi yang siap dijual dan 1 jeriken berisi 25 liter bahan baku miras oplosan. Selain miras, polisi juga menyita peralatan untuk memproduksi miras lokal ini, seperti ember, kompor, dan peralatan penyulingan. Seluruh minuman keras ini kemudian dimusnahkan di lokasi kejadian. Oke, sip. Laelo, pengendara motor di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, tewas dibacok orang tak dikenal. Saat kejadian, Laelo dalam perjalanan pulang dari kampung Paniai ke Dogiai.
Saat melintas di jembatan Monamani, Kabupaten Dogiai, korban dihadang oleh 4 orang yang membawa senjata tajam. Korban langsung dibacok dan mengalami luka di bagian kepala. Bahkan motor korban dibakar pelaku. Usai dianiaya, korban sempat menyelamatkan diri ke rumah warga, namun nyawanya tak tertolong saat dibawa ke Kabupaten Nabire karena kehabisan darah. Tiga polisi di Polres Merauke saat ini terancam akan dipecat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Saat ini Provos Polres Merauke telah merekomendasikan ke Polda Papua untuk segera mengambil langkah. Sidang terhadap ketiga anggota tersebut sudah beberapa kali dilakukan dan kini tinggal menunggu rekomendasi dari Kapolda Papua. Ketiga anggota Polres Merauke tersebut melakukan pelanggaran, diantaranya asusila, penganiayaan, dan tindakan indisipliner. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka Maibrat akhirnya mau mengakui NKRI. Di Kampung Fuok, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, pria ini bersumpah untuk setia membela tanah air Indonesia. Kembalinya ex-OPM tersebut hasil pendekatan persuasif dan humanis personel Satgas 501 Bajrayuda. Mantan anggota OPM itu mengaku dirinya melarikan diri dari kelompok pimpinan Z Fatem disebabkan mengalami tekanan berat dan kondisi yang semakin sulit berada di hutan. OPM yang kembali ke NKRI akan diserahkan kepada pemerintah daerah Maibrat untuk diberikan pembinaan dan dipulangkan ke pihak keluarga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.